Pertama yang perlu saya tegaskan, ketika kita fokus ingin mempelajari, mendalami akidah, sebenarnya ini adalah bagian dari kewajiban kita. Dan ini adalah tugas para nabi, tugas para rasul. Akidah merupakan pondasi. Jika Islam itu bangunan, konstruksinya adalah syahadat sebagai pondasi. Dan syahadat itu ada pendalaman akidah. Sebagaimana diisyaratkan dalam aqaid sekat, syahadat dua esto haki zahir batin pada pokok. Barulah kemudian bangunan-bangunan Islam lainnya menempati bagian selanjutnya. Salat sebagai pilar, kemudian puasa sebagai tembok, zakat sebagai pintu dan jendela sebagai fungsi sirkulasi udara, dan atapnya, gentengnya adalah haji atau yang setara dengan nilai haji adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, ketika kita mempelajari akidah, kita sedang menjalankan wasiat guru kita, khususnya wasiat Kiai As'ad, untuk menyebarkan tauhid di masyarakat. Bahkan beliau punya risalah tauhid. Ini menunjukkan betapa pedulinya guru kita. Bahkan sebenarnya Kiai Samsul Arifin ketika Riyadhah menghasilkan syairan aqaid sekat yang cukup monumental, itu adalah hasil dari olah batin beliau, riyadhah beliau, tirakat beliau, yang kemudian menghasilkan suatu penanaman akidah dalam bentuk tembang syair yang dilantunkan menjelang salat Isya. Jadi tidak hanya sebatas syairan semata, tetapi wirid, zikir yang ditanamkan ke dalam batin setiap santri. Maka ketika kita membaca aqaid sekat, belajarlah ingin menyerap suasana batin sosok Kiai Samsul Arifin. Di saat memulainya dengan kaula anyak se'eh, bagaimana Kiai Samsul saat menuliskan kalimat itu? Hasil intuisi, ilham dari Allah, bahwa beliau benar-benar menyaksikan. Bukan suatu kebetulan nama beliau adalah bergelar Syamsul Arifin Raden Ibrahim. Syamsul, matahari, Al-Arifin, orang-orang yang arif billah. Tetapi sebenarnya beliau adalah memang Syamsul Arifin yang sesungguhnya. Mataharinya orang-orang yang sudah mencapai ma'rifatullah. Gelar itu tidak sembarangan sekedar gelar pulang dari haji langsung dapat nama sebagai perubahan jati diri. Lebih baik lagi, tidak sebatas tradisi orang pulang haji, tapi ada penyematan yang memberikan pesan-pesan makna terdalam. Kemudian sosok Kiai As'ad yang menjadi mediator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan membawa pesan suci surat Thaha yang tadi dibacakan oleh Al-Qari, munasabah kesesuaian bacaan
qiraah di awal majlis tadi seakan memberi pesan bahwa tema kita hari ini, malam ini kajiannya adalah tentang pesan-pesan tersirat dari ayat tersebut. Kenapa kemudian Syekhona Khalil mendapatkan isyarah langit surat Taha, kisah Nabi Musa untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Kenapa bukan Kiai Wahab Hasbullah? Kenapa bukan Kiai Bisri Samsuri? Ini bukan suatu kebetulan yang tiba-tiba, tapi terencana di Lauhil Mahfuz. Apa makna Nabi Musa mendapatkan pesan suci itu? Apa makna tongkat yang semula merupakan pemberian dari mertuanya Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu konon katanya punya banyak tongkat. Nah, salah satu tongkat ini diberikan kepada menantunya, yaitu Nabi Musa. 8 tahun kurang lebih beliau mengabdikan dirinya kepada keluarga Nabi Syuaib sebagai syarat mas kawin. Mungkin ada yang mau coba, santri Sukorejo, cari mertua yang mau memberikan mas kawin nguan embi belum tahun mengikuti napak tilas Nabi Musa. Tetapi ternyata di sana ada pesan suci. 8 tahun adalah masa pendidikan, tarbiyah, ruhani. Sebenarnya Nabi Musa sebelum mendapatkan wahyu sudah dididik secara ruhani oleh murabbir rohnya. Ini penting. Setiap orang-orang suci ada tokoh di balik layarnya yang memang dipersiapkan khusus. Walaupun wahyu itu memang dari Allah, tetapi yang mengkondisikan, yang sudah mengantar, mempersiapkan, itu ada. Memang tidak semua, tetapi pada umumnya para insan yang suci itu ada tokoh-tokoh pembimbing yang telah mempersiapkan, ikut serta mempersiapkan ruhaninya. Yang dalam ilmu thariqah disebut dengan mursyid, atau dalam ilmu tarbiyah disebut dengan murabbi. Nabi Musa ini adalah sosok yang mewakili seluruh orang-orang yang mendapatkan petunjuk langit. Nah, statusnya sebagai nabi dan rasul ini hanya bisa terwakili oleh para ulama ar-rasikhuna, ulama al-amilun, ulama yang memiliki karakteristik khasyah billah. Itulah mengapa kemudian jatuhnya petunjuk kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pemegang tongkat. Karena al-ulama warasatul anbiya. Dan mengapa kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memiliki inisiasi nama Jam'iyah Al-Ulama. Waktu itu belum muncul istilah Nahdhah, karena Nahdhah itu usulan dari Kiai Mas Alwi Azamat Khan, Surabaya. Jadi menyusul kemudian nama Nahdlatul Ulama. Mula-mula yang keluar dari lisan Hadratus Syekh didengar langsung oleh Kiai As'ad, jadi saya mendirikan Jam'iyah Ulama. Alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata istikharah yang selama ini saya lakukan dan para kiai lainnya, jatuhnya isyarah turun kepada guru saya, Syekhuna Khalil Bangkalan. Maka sebenarnya di balik ketokohan Hadratus Syekh ada murabbir ruh Syekhuna Khalil Bangkalan.
yang mendidik ruhaninya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pemimpinnya, panglimanya secara organisatoris Hadratus Syekh. Tetapi murabbir rohnya, tokoh di balik layarnya siapa? Syekhona Khalil Bangkalan. Dan itu dalam sejarah seringkali kita menjumpainya. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng Konstantinopel, panglimanya beliau, Raja Ottomannya itu adalah Muhammad Al-Fatih. Tetapi guru thariqahnya, guru mursyid murabbiruhnya siapa? Ada seorang ulama yang telah mendidik Muhammad Al-Fatih sejak kecil, yang telah menanamkan hadis tentang futuhat Eropa. Jadi Satuftah Konstantinia akan ditaklukkan Konstantinopel. Itulah sebaik-baik panglima dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Kenapa saya cerita Konstantinopel? Karena nanti ada hubungannya dengan NU, ada hubungannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada isyarah tentang surat Thaha. Nabi Musa adalah sosok simbol yang mendapatkan tugas suci itu. Nah, turunannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mewakili sosok karakteristik Nabi Musa yang tegas syariat, paham aturan agama, faqih, bukan hanya sufi. Nabi Musa itu adalah mutasyarri', tokoh syariat. Beda dengan Nabi Khidir yang lebih menunjukkan kesufiannya. Maka pemimpin organisasi seharusnya adalah pemegang syariat. Jangan diberikan kepada wali jadab. Bahaya. Tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, Syekhona Khalil Al-Bangkalani ini ada jadabnya. Kadang-kadang sholatnya di Mekah. Kan sulit ditiru itu. Karomahnya luar biasa. Ngirim surat kepada anjing di Mekah. Anjing hitam di Mekah. Tetapi Hadratus Syekh kajian hadis, kajian fikih, fatwa-fatwanya, karya tulisnya. Nah, seharusnya siapapun yang melanjutkan khidmah pada posisi beliau, kalau beliau adalah Ra'isul Akbar, maka seterusnya adalah Ra'isul Am atau para ru'asa di jajaran syuriah. Itu mewakili karakteristik pemegang syariat yang juga harus dari fuqaha. Kemudian tongkat itu apa? Tongkat itu adalah kepemimpinan, pandu. Kalau pernah belajar pramuka, maka tongkat itu adalah kepanduan. Fungsinya untuk memandu. Maka sosok Nabi Musa yang menjadi pengembala ini adalah karakteristik para pengayom umat. Pengayom umat. Hampir setiap nabi adalah pengembala sebelum diangkat menjadi nabi. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dipahami secara mendalam kajian historis oleh Sunan Kalijogo. Sehingga melahirkan tembang tak ijo royo-royo. Cah angon tanduri usumilir. Cah angon itu siapa? Para pengembala ini, para kader ulama ini yang siap untuk
mengayomi umatnya. Para cah angon ini sudah terlatih angon wedhus, ngembala kambing. Dan kambing itu karakter binatang yang manut, yang nurut. Beda dengan unta, beda dengan binatang lainnya. Lebih disiplin, lebih jinak, lebih tersistem kambing. Orang Mekah itu pengembala kambing. Najd itu pengembala unta. Makanya karakteristik orang Hijaz lembut-lembut, nurut-nurut. Tapi karakter orang Najd itu keras-keras. Termasuk turunannya ke bawah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan NU juga kan. Begitu. Kemudian sekali waktu tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular. Nah, ini kemudian dianalogikan bahwa organisasi yang didirikan oleh para ulama ini suatu saat akan berperan sebagai organisasi yang menunjukkan kemukjizatannya, kesaktiannya sebagai ular. Ular ini nih dalam tafsir takwil mimpi adalah siasah. Siasah. Tongkat sendiri para pengembala itu juga sering disebut dengan sasa yasusu siasatan. Mengatur cara mengembala. Maka siasah adalah cara mengatur untuk sosial kehidupan masyarakat. Dan salah satu fungsi dari tongkat itu adalah ma'aribu ukhra yang dipahami oleh para kiai. Ini juga organisasi NU tidak boleh melupakan ekonomi. Karena tongkat yang digunakan Nabi Musa sekali waktu adalah untuk mengambil dedaunan agar ternaknya bisa menggapainya. Berarti organisasi ini juga harus memiliki peran-peran ekonomi. Tadi sudah dimulai muqaddimahnya oleh Ustadz Wahid bahwa sebelum NU lahir sudah ada taswirul afkar yang itu merupakan simbol dari sejarah Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tur Sina. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kallamallah Musa taklima itu adalah taswirul afkarnya. Kemudian nahdlatul watan, kecintaan kepada negeri. Bagaimana Nabi Musa berhijrah ke Madian, kembali lagi ke Mesir untuk membawa kaumnya Bani Israel selamat dari Taghut Fir'aun. Tentang nasionalisme. Kemudian di situ juga ada isyarah bahwa tongkat Nabi Musa membantu urusan pangan ternaknya. Maka Nahdlatut Tujar. Jadi lengkap cikal bakal lahirnya NU dari 3 organisasi ini. Ini muqaddimah ya, masih banyak yang perlu diperluas. Saya berharap sekolah Aswaja ini yang digawangi oleh Aswaja Center terus memberikan program-program terbaik. Saya berharap lahir dari lulusan setiap angkatannya calon-calon guru ke-NU-an. Karena kita membutuhkan para mudarris, para muallim yang serius mendalami pelajaran materi ke-NU-an di madrasah. Maka ini perbaikan untuk madrasah. Harapannya ujung tombaknya kalian, para peserta sekolah Aswaja. Selain itu, bekal kalian sendiri.
Karena ini adalah pondasi keagamaan, akidah. Akidah ini yang paling penting. Yang menjadi wasiatnya para guru-guru kita. Wasiat dari para almarhumin, Ki Samsul, Ki As'ad, Ki Fawaid, mewasiatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mewasiatkan NU kepada santri-santrinya. Dan nanti tentu yang menentukan kelompok mana yang selamat, al-firqatun najiyah, mereka adalah yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ana wa ashabi sawadul a'dham. Itulah konsep khittah. Jadi khittah itu kembali kepada jumlah mayoritas umat ini ada di mana. Lalu dirumuskan secara fikih mengelompok pada 4 madhab. Pengikut Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pengikut Imam Malik bin Anas, pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian secara tasawuf bermuara pada 2 muara besar, Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Secara akidah juga bermuara pada 2 muara besar. Siapa? Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, yang ternyata dzurriyyah dari sahabat Nabi Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat, kakeknya orang barokah, cicitnya orang barokah juga, penyelamat akidah. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, inilah rumusan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dijumlah seluruh umat Islam sedunia, mayoritas berada dalam kelompok ini. Dan setelah ditelusuri hadis Nabi yang menyebutkan bahwa penakluk Konstantinopel, panglimanya adalah panglima yang baik. Ya, sebaik-baik qaid, sebaik-baik panglima adalah panglima penakluk Konstantinopel. Sebaik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Itulah mengapa kemudian salah seorang sahabat Nabi dan wafat di sana. Konstantinopel yang sekarang menjadi Turki, dan wafat di sana. Siapa namanya? Makamnya ada di sana. Yang pernah menghibahkan rumahnya di Madinah pada Nabi. PR. Cari siapa nama sahabat yang makamnya ada di Istanbul, Turki. Jadi mendengar hadis ini, maka beliau berlayar ke Konstantinopel menunggu peristiwa penaklukan Konstantinopel. Subhanallah. Kejadiannya belum, tapi nubuatnya sudah ratusan tahun sebelumnya. Dan Muhammad Al-Fatih bermadhab Ahnaf, pengikut Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Panglima-panglimanya, komandan-komandannya, batalion-batalionnya, pasukan-pasukannya bermadhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nyambung bahwa sebaik-baik pasukan, sebaik-baik panglima, ternyata isinya siapa? 4 mazhab. Sawadul a'dhamnya di sini. Kok tiba-tiba ada kelompok kecil merasa paling Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian menyalahkan yang mayoritas? Siapapun yang berintisab kepada Asy'ari, akidahnya disesatkan. Nah, ini kan aneh. Dia yang sendiri, dia yang membedahi mayoritas, tapi dia yang merasa paling mayoritas.
Nah, ini yang akan nanti dipelajari siapa kelompok yang anani, ego dalam teologi keagamaannya. Yang terakhir, perlu dicatat baik-baik. Ada orang yang secara syariat itu baik syariatnya. Anti riba, anti khamr, anti zina, anti luar biasa. Salat tahajudnya rajin, Qur'annya bagus, menjalankan sunnah, pakaiannya sangat sunnah, jenggotnya sangat sunnah, semuanya sangat sunnah. Tapi mohon maaf, pandai-pandainya iblis, pandai-pandainya setan melobangi pondasinya. Apa yang diserang? Akidahnya yang diserang. Maka sholatnya dibiarkan rajin, ya, semangat taklimnya, kumpul-kumpul, majelisan, halaqah, wara, tidak mau uang riba, bisnisnya halal, travelnya halal, karena suka naik sepeda gede, mogi syariat, ya. Tapi yang bolong apanya? Akidahnya kena. Setan biarkan kamu baik-baik saja, biarkan kamu jenggotnya panjang, biarkan kamu sholatnya paling sahdu bacaannya, paling khusyuk sudah. Kenapa? Karena pondasinya sudah kena. Nah, sebaliknya, yang sudah ahlus sunnah wal jamaah ini, yang sudah ada dalam rangkuman sawadul a'dham, yang sudah mendapatkan predikat sebagai ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, akidahnya baik, setan tidak membiarkan. Dibuat males mutola'ah, dianggap cukup mondok ambil barokah saja, tidak perlu rajin-rajin belajar, yang penting barokah. Akhirnya akidahnya dilemahkan di sini. Akhirnya pulang, yang penting saya NU, yang penting saya pernah mondok di Sukoharjo. Tetapi urusan riba, mabuk duk PC, ya, urusan narkoba kena juga, urusan macam-macam. Kenapa? Karena dicari cara-cara lain yang bisa merusak amalnya. Akidahnya sudah tidak dikena, akidahnya sudah selamat, tapi pintu-pintu lainnya dimasuki. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah kalian kader ahlus sunnah jamaah yang juga wara, yang juga selamat, iffatun nafsi. Jangan menjadi orang yang mukhatir, pemabuk, jangan menjadi orang yang pemalas, jangan menjadi orang yang ribawi, jangan menjadi orang. Alhasil harus belajar kafah dalam beragama itu. Kenapa tetangga sesama tetangga akur, hidupnya damai? Karena akidahnya sudah dikena, agamanya sudah dirusak, maka sosialnya dibiarkan baik-baik saja. Begitu. Jangan tertipu ya. Loh, orang non-muslim kok akhlaknya baik ya, orang non-muslim kok jujur ya. Ya memang dibiarkan oleh setan, karena sudah pondasi akidahnya dikena. Tapi umat Islam karena imannya tidak dikena, maka dirusaklah yang lainnya. Dibuat malas sholat, dibuat malas ngaji Quran, dibuat malas untuk menjalankan syariat dengan baik. Cara-cara itu yang kemudian merusak. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Closing sebagai penutup, belajarlah kajian ke-NU-an Ahlus Sunnah Jamaah atas dasar pondasi agama, karena ini adalah ibadah i'tiqadiyah. Ibadah i'tiqadiyah yang pahalanya sepanjang hayat. Setiap nafas kita akan bernilai pahala
selama kita berakidah yang selamat. Nafasnya kita ini sudah menjadi ibadah. Kenapa? Karena membersamai keyakinan iktikad yang benar. Itulah ibadah yang paling lama. Ibadah yang tidak ada takbiratul ihramnya, tidak ada salamnya. Ibadah iktiqadiyah sepanjang hayat. Tidak ada istirahatnya. Jangan pernah istirahat dari iman. Jangan pernah istirahat dari yakin kepada Rasul. Jangan pernah istirahat yakin kepada hari kiamat. Tidak ada istirahatnya sepanjang hayat. Bahkan ketika mati dan hidup kembali, kita akan membawa akidah ini, alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin.